Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi di Dapur Medsos. Seperti biasa bareng saya Tika Darmawan. Nah, seperti biasa juga di Dapur Medsos kita selalu menghadirkan para bintang tamu yang luar biasa ya. Punya cerita yang menarik untuk kita kulik, tentunya juga inspiratif. Nah, seperti hari ini kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang kayaknya siapa sih yang gak kenal cowok ganteng satu ini. Langsung aja ada Pasha Cute. Halo. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pasha apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik. Baik ya, ini siapa sih yang gak kenal dengan sosok yang satu ini kayaknya ya, ada di semua lini. Nah, Amin. ya kan. Kalau kita mau nyebut nama Pasha Cute ya, ini pasti yang kita ingat, wah dia nih MUA nih, ya kan, MUA, terus juga coach untuk para model-model ya, betul. IO juga ya, megang IO juga ya. Yang paling parah nih, udah mau menggeser posisi Tika Darmawan ya, jadi MC sekarang ya. Takut banget nih PKA 4-5 tahun ke depan ya, openingnya udah Pasha Cute nih ya. MC-nya ya. Iya, Masya MC-nya Allah. ya. Wah, tapi ini kan kalau kita cerita tentang profesi yang digeluti oleh Pasha sekarang, kayaknya kan banyak banget ya. Tapi sebenar-benar ini lagi sibuk apa sih Pasha? Masya Allah, luar biasa, banyak banget ya. Banyak. Harus dimulai dari yang pertama dulu. Iya, berarti semuanya dijalanin atau gimana sih? Iya, sebetulnya kalau dibilang sibuk itu tetap dong di MUA ya, tetap makeup. Habis itu mungkin kalau ada kosong-kosong tiba-tiba ada tawaran nge-MC juga. Tapi nge-MC lebih kayak ke birthday aja sih. Kalau formal kayak takut gitu. Kenapa sih takut? Kayaknya kan semuanya bisa disikat ya. Iya, karena kan orangnya kocak gitu, benar, orangnya kocak. Jadi tiba-tiba nanti kan kita paham dong, kita kan yang tahu kita tuh kan kita sendiri gitu. Jadi kalau kayak birthday itu kan nggak mesti harus jaim-jaim kan, pecah ruah langsung gitu. Benar, karena sesuai pasar ya gitu. Jadi kan karena kita tahu karakter kita nge-MC itu kayak gini, jadi kalau mau acaranya rame memang sama Pasha ya. Kalau mau nge-MC birthday itu kayak ya udah kita jadi anak-anak aja pun oke, seru-seru banget. Nah, jadi ngejalanin itu juga MC birthday juga, MUA juga. Terus IO nih gimana kabarnya, kok tiba-tiba udah punya satu event organisasi? Sebetulnya kalau cerita IO tuh kayak apa ya, Pasha sendiri tuh kayak belajar dari pelan-pelan ya, kegiatan-kegiatan kecil gitu. Jadi setiap kegiatan kecil itu Pasha lihat ini kayaknya bisa gitu. Jadi mungkin dari pengalaman-pengalaman kecil itu kayak pengen coba yang serius gitu. Bukan berarti yang kecil tuh nggak serius, tapi kayak langkahnya beda kayaknya gitu. Jadi terpikir alhamdulillah juga ada tawaran dan juga kesempatan, ya udah diseriusin gitu. Oke. Jadi sebenarnya justru belajar dari event-event kecil dulu. Iya, kayak lomba fashion show gitu kan. Kita kan meng-create dari pemenangnya juga, rekrut pesertanya juga. Jadi kayak banyak pengalamannya di swasta-swastanya gitu. Makanya akhirnya jadi paham juga gitu jadi ya. paham juga dan alhamdulillah Allah kasih kesempatan, ya kenapa enggak dicoba gitu. Tapi dari semua profesi itu berjalan beriringan, alhamdulillah. Jadi kayak saling, kayak dari makeup ke model connect gitu, dari model ke IO connect juga gitu. Kok seru gitu. Bener. Apalagi cuannya juga seru ya gitu ya. Jadi memang benar-benar dimanfaatkan sedemikian rupa gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin lagi soal MUA ini ya, sebagai makeup artist ya. Ini kan saingan kan udah banyak juga nih BTW ya. Tapi kan kalau kita lihat nih, kayak apalagi ibu-ibu pejabat larinya tetap dong ya. Pasha Cute alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tapi merasa ini enggak sih Pasha, kayak udah deh, lagian MUA ini kan udah rame juga gitu ya. Mending seriusin yang baru gitu. Bosan nih. Udah berapa tahun lama di sebagai makeup artist ini? Kalau mula makeup itu seriusnya di 2010. 2010. Lama banget dong berarti udah. Lama. Iya. Udah suhu. Iya, udah suhu ya. Jadi sebenarnya jadi kalau makeupin klien nih ya, makeupin customer itu udah sambil tutup mata, beneran tutup mata. Dia sambil ngemil makeupin saya pernah ya.
ini mantan kliennya ya. Iya. Jadi sambil ngemil dia tangan kiri aja selesai gitu, tiba-tiba cantik Alhamdulillah gitu ya. ya. Oke, terus juga kalau di dunia modeling ini kan juga kita tahu Pasha kan sebagai coach juga ya, punya Iya. agensi juga Punya ya. agensi Dan juga. dengar-dengar kan baru ada yang menang apa sih nih, kontes apa sih waktu itu? Itu namanya batik etnik Indonesia. Oke, Iya, alhamdulillah kemarin mewakili Aceh Aha. dan di sana juara 2. Juara 2. Juara Fashion 2. etnik gitu ya. Iya, jadi kayak kita membawa culture kita itu ke sana. Jadi openingnya itu kemarin itu anak didik saya itu pakai baju Aceh. Oke. Tuh, tapi nggak lengkap banget ya. Setelah opening ganti baju yang etnik. Oke. Aku angkat songket kemarin. Oke, gitu. oke. Nah, itu untuk pakaian dan lain-lain itu juga desain sendiri. Iya, desain sendiri Tuh. juga. Berarti desainer juga dong kalau gitu. Gak terima ya kita ya, banyak banget nih ya mau disambet semua profesinya. Oh, jadi desain sendiri juga. Desain sendiri tapi bukan jahit ya. Tapi kayak Pasha idenya sendiri tapi nanti bilang ke tukang jahitnya gitu. Oke. Jadi proses awalnya gimana sih dari untuk lomba-lomba kayak ya fashion show, dari untuk apa ya, kita bawa model-model dari agensinya Pasha tuh untuk ikut event-event kayak gini gitu. Karena kan sebenarnya Pasha kan juga harus ngelihat ya, ini kira-kira apa sih cuan nggak nih kalau kita bawa dia gitu ya, kira-kira gitu ya. menang nggak nih dia kalau kita bawa gitu kan, gimana tuh prosesnya? Sebetulnya kalau Pasha pertama kan kita ngerekrut anak itu kan bukan sembarangan juga. Ya, Ya, kita oke. juga lihat dia terkadang hobi anak kan orang tua itu kan ada lihat gitu. Jadi ketika hobi anak itu disalurkan ke tempat yang betul, Ya. jadi kan pasti berkembang Iya, gitu iya. kan. Jadi kayak mamanya itu memang mendukung banget anaknya Oke. gitu. Jadi ketika masuk ke agensi Pasha itu kan Pasha kan punya link-link dong Oke. gitu di Jakarta di mana gitu event. Jadi kita Pasha tawarin nih Bunda ada event gini prosedurnya mau nggak? Oke Pasha gas gitu. Jadi ketika orang tuanya support, kita kan semangat dong Iya. untuk ngebantu anaknya itu tercapai cita-citanya gitu. Jadi ya Pasha selaku agensi juga kasih tahu nih role-nya seperti apa gitu. Jadi alhamdulillah ketika orang tuanya dukung, kita juga happy, hasilnya juga happy pasti. Kalau gitu. yang kemarin nih, yang baru menang kemarin yang kita juara 2 iya, itu kan betul. juga sempat heboh lah ya gitu, Heboh. viral karena kan memang wah dari Aceh juga Ya gitu tetap ya. pakai jilbab loh. Dan pakai jilbab. Nah, ini biasanya kan kalau ajang-ajang kayak gitu ya, Pasha kan seringnya nggak boleh pakai jilbab Iya. biasanya gitu ya. Tapi alhamdulillahnya kali ini tetap bisa pakai jilbab. Tetap pakai. Dan kita dapat juara juga. Dapat Ceritain juara. dong gimana awal Sebetulnya anaknya memang pengennya nggak mau buka jilbab dari Oh, dari wow. dasarnya itu Om Pasha katanya. Iya. Tapi boleh ikut tapi nggak pakai kerudung Iya. gitu. Jadi mulai karantina itu kan yang pakai jilbab kan memang nggak ada gitu. Cuma Jadi dia sendiri. dan Apalagi anak-anak ya. Biasa iya, kan nggak pakai jilbab. Ngapain dipaksa banget Iya, sih? Ini kan iya. dunia dia Iya, iya, gitu. gitu. Jadi ya udah kalau aku orangnya kan nggak mau maksa anak kalau memang dia nyaman dalam balutan busana muslim, Iya. aku support aja Iya. gitu. Dan aku juga lebih bangga gitu. Nampak dong ini Acehnya beda dari yang lain Iya, gitu. benar. Oke, jadi memang awalnya gitu ya ceritanya, dia tetap Iya. mau pakai jilbab terus ikut karantina saat Iya, itu. Prosesnya rumit nggak waktu itu? Sebetulnya kalau proses rumit enggak sih, kita kan dikasih kesempatan untuk mewakili Aceh. Jadi kita ikut dan aku bilang ini gimana, kami kan berjilbab. Emang nanti jangan ada inilah Iya, drama di drama-drama, sana. tidak boleh yang menang nggak berkerudung, enggak. Iya. Kami prioritaskan kok gitu. Oke, dibekali apa aja sih sama Om Pasha gitu ya untuk ikut event yang satu ini? Kalau dibekali tetap catwalk ya, catwalk lebih ke public speaking, dan mamanya juga kayak kasih kelas public speaking loh ke ahlinya, oke. kayak ke Bang Dosi gitu. Jadi mamanya tuh memang betul-betul Support banget ya. gitu, berarti- Jadi kayak siapa sih yang di Aceh nih lagi public speakingnya bagus, ada kelas dimasukin gitu. Oke. Kalau Pasha sendiri bilang kayaknya kita harus public speaking penting kan Iya. gitu, nggak di model aja, Iya. dimanapun public speaking itu tetap penting. Jadi Iya. aku bilang sama mamanya ya udah masukin kelas Bang Dosi aja gitu. Dan mamanya memang alhamdulillah Support ya. support sistemnya luar biasa. Iya, dan memang kelihatan yang supportnya luar biasa itu memang selalu ada hasilnya. Iya, Iya jelas, kan gitu. ya. Jadi nggak setengah-setengah gitu ya. Dan sebenarnya dalam event kemarin yang fashion etnik itu
apa aja kriterianya? Kalau memang jilbab itu tidak menjadi halangan, berarti kriterianya apa aja gitu? Kriterianya itu ada kategori umurnya sih, ada kategori B, kategori C, kategori D gitu-gitu. Jadi nanti kalau memang anaknya umur dari 6 sampai 10 tahun tuh bisa masuk ke kategori B. Oke. 11 sampai 13 kategori C gitu-gitu. Yang dinilai apa aja sih kalau? Dinilai lebih kayak ke culture kita juga. Berarti dia harus tahu budaya kita nggak sih? Sedikit. Oke. Nah, sedikit ketika kelas kan mereka juga ada interviewnya kan. Ada kelas bakatnya juga. Nah itu tuh gitu. Jadi apa nih yang dibawa bakatnya? Bakatnya acting kebetulan. Oh wow. Dan mamanya juga leskan anaknya di guru acting juga. Masya Allah kan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi mamanya itu nggak melihat keluar duit, tapi bakat anaknya itu memang betul-betul tersalurkan gitu. Jadi ya bakatnya juga kemarin itu gak malu-maluin deh pokoknya. Yalah kalau kita sampai bisa dapat posisi 2 ya BTW kan kita bersaing seluruh Indonesia ya saat dan itu. anaknya itu sebetulnya pemalu banget. Tapi wow. dengan jadi model, dengan berlatih public speaking dan juga acting, dan sekarang anaknya udah alhamdulillah lah ya, udah jauh berbeda gitu. Dari pertama baru masuk pertama ya gitu ya. Oke keren banget. Dari segi duduk udah beda Iya. Udah nggak gini lagi duduknya ya gitu. Udah gitu ya. Cucok pokoknya. Cucok ya. Jadi buat bunda-bunda yang mau anaknya mungkin bukan jadi model aja kali Wak ya, dimana pokoknya hobi anak itu disalurkan aja. Nah itu sebenarnya yang memang benar-benar harus diperhatikan juga gitu ya. Jadi nggak selalu melulu tentang akademik ya sebenarnya ya. Memang itu penting, benar setuju itu penting. Tapi memang bakat anak ini juga bisa membawa dia ke ruang-ruang lain yang mungkin dia pikir nggak akan bisa di situ gitu ya. Nggak berhasil gitu. Berhasil benar-benar. Aku sendiri loh, kalau akademi aku juga aku bilang aku bagus banget ya akademi, tapi hobi aku yang membawa aku ke jalur ini. Gitu. Justru ini hobi yang menghasilkan gitu ya. Balik lagi passion itu kadang-kadang memang benar-benar. Tapi kan enak ya menjalani hobi yang dibayar. Iya nggak sih? Iya kan betul, gitu. Tapi memang sebenarnya dari dulu tuh Kapasya emang hobinya kayak gini gitu. Maksudnya di dunia ya makeup misalnya terus modeling gitu. Memang seneng gitu di dunia kayak gini. Kembali ke zaman ya Wak nih ya. Jadi kalau waktu zaman SMA di 2004, 2005, 2006 itu pengen jadi dokter sebetulnya. Pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter dan pengen jadi artis. Agak nggak relate ya dua-dua karena ini nggak bisa dipilih dua-dua. Mohon maaf ya. Dua-dua ini butuh waktu yang luar biasa gitu ya. Oke, jadi dokter dan artis. Jadi kayak lihat artis di TV itu, ya Allah. Kayak pengen jadi artis, mungkin pengen berubah hidup kali ya Wak, dulu kan. Jadi sempat lewat loh di keperawatan aku. Oh iya. Jadi dulu kan kami kan kalau akper kan di Tapak Tuan. Jadi D3 aku lewat di situ dan di Unsiah aku lewat PSIK. Oh wow. Jangan silap loh. Jadi sebenarnya memang ada kemampuannya. Ada, aku lewat undangan loh. Oh wow. Jalur khusus. Masya Allah. Oke, jadi memang sebenarnya karena nggak diseriusin aja ya. Iya, jadi akhirnya undangan datang lagi bertubi-tubi, lewatlah di bahasa Inggris UIN Araniri Banda Aceh. Masya Allah. Jangan silap ya. Akhirnya kuliahlah di situ mbaknya. 4 tahun selesai. Oke. Jadi gelalah guru bahasa Inggris. Oke. Gitu. Tapi kenapa bisa tiba-tiba melenceng ke mungkin perjalanan hidup kali ya. Benar. Perjalanan hidup dan BU juga ya BTW ya. Jadi waktu kuliah di UIN itu kan bahasa Inggris. Jadi kayak ada brosur kayak penerimaan model. Oke. Iya di 2007 akhir. Abis itu ngetes lah jadi model dulu di situ. Dulu badannya masih cucok, masih bagus ya. Jadi jalani model namanya tuh BMOS, B Modeling School namanya. Di 2007 sampai itu di sini. Di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Iya. Ngejalan di situ sampai 6 bulan. Abis itu bubar agensi itu, aku fokus kuliah. Fokus kuliah di 2010 bentuklah Aceh Model Community dengan beberapa teman aku yang udah keluar semua gitu. Tinggal aku sendiri. Akhirnya tinggal sendiri, tapi tetap berdiri gitu. Berdiri aku orangnya komitmen. Kalau A B B gitu. Oke, berarti udah lumayan lama ya Aceh Model Community di ini. 2010. Oke, berarti udah
berapa nih? 14 tahun ya? Iya 14 tahun lebih kurang. Cukup lama juga dan itu berbekal ilmu dari Iya, Bimoski itu tadi ya. Bimos dulu. Jadi kayak dulu kan sering banget lomba-lomba di mana-mana kan. Jadi kayak melihat kok asik lomba, kok asik kasih duit ke orang ya. Kenapa nggak aku aja yang make upin? Gitu pertama sekali. Oke. Jadi kayak melihat itu ya. melihat itu ya, walaupun hasilnya belum Iya, begitu kan saat begitulah itu ya. Benar-benar. Jadi ya udah setiap event Pasha yang sendiri kendalikan gitu. Jadi mungkin merasa juga ya kan makin hari kan makin bagus, makin bagus kesempatan. Bermulalah makeup wisuda dulu. Gitu. Yang kecil-kecil dulu. Iya, habis itu merambat ke makeup nikah gitu. Jadi itu pertama kali makeup klien yang nikah itu jantungnya nggak Jangan tanya ya. Jangan tanya lagi lah. Iya, karena kan kalau nikah tuh kan ya itu kan apa ya, sakral kan, sakral banget, setahun sekali, maksudnya seumur hidup sekali. Ya. Kalau iya gitu ya kan, jadi bisa kan jadi dua, bisa jadi dua, ya nggak tahu juga nih ya. Tapi kan maksudnya jangan sampai gagal gitu ya. Betul. Pasti kan sayang kalau mereka merasa di momen-momen itu begitu difoto kenapa makeupnya kayak gini gitu ya. Makanya deg-degan parah saat itu. Deg-degan karena kan kita juga harus membuat orang tuh cantik. Iya, itu klien pertama orang yang dikenal atau memang random? Orang dikenal. Oke. Jadi kayak sampai sekarang masih ingat gitu, asal ketemu dia, masya Allah ini pengantin aku pertama. Iya, yang gitu. mau jadi korban ya. Tahu nggak sih buat sunting 4 jam? Masya Allah 4 jam. Keluar keringat gede-gede banget. Nggak tuh bilang lah. Karena bingung saat itu mungkin ya. Dan sekarang asal ketemu dia tuh kayak reunian gitu. Dia juga bilang masih bahas itu juga gak sih? Iya masih dong gitu. Jadi masih ketawa-ketawa juga ya ngebahas itu ya. Jadi perjalanan makeup itu memang dari agensi model dulu gitu sampai alhamdulillah sampai sekarang gitu. Oke. Jadi memang menghandle sendiri, akhirnya belajar saat itu. Belajar juga nggak sih? Maksudnya kayak ambil kelas pertama gitu. Enggak, otodidak dong. Otodidak? Ya, otodidak kan makeupin anak-anak tuh udahlah ya hasilnya begitu-begitu gitu. Aduh tuh anak-anak kalau nonton ini ya mohon maaf lahir batin ya. Udah kawin-kawin loh. Udah ya. gede-gede, udah punya udah cucu Iya, udah yang ada panggil kakek ya harusnya ya. Seharusnya gitu. Oke. Jadi bermula dari itu ya alhamdulillah juga ada private gitu. Jadi ikut juga lah ya, ikut kelas juga. Karena kan gitu. udah merasa ini cuan, jadi kan nggak boleh harus diseriusin. Iya benar. Gitu. Oke. Dan kalau untuk agensi modeling ini sendiri gitu ya, biasa kan memang kalau untuk modeling itu kan identiknya biasa kan coachnya cewek nih, karena kan rata-rata kan model itu perempuan banyak kan gitu, walaupun betul. ada juga model cowok gitu ya, apalagi di Pasha juga banyak kan ya model cowok ya ada juga ada. kan. Nah itu kan identiknya dengan cewek gitu. Nah sedangkan saat itu Pasha memberanikan diri untuk buka agensi ini gitu ya, dan menjadi coach saat itu. Apakah ada pertaruhan yang luar biasa di situ? Maksudnya kayak aduh nih modal nekat aja nggak sih gitu, atau modal ini aku berbekal ilmu yang cukup gitu? Itulah dulu kalau pas di 2010 tuh kan ada beberapa nih, ada teman-teman aku juga berdiri bersama-sama sebetulnya. Jadi bermodal dari Bimos itu ya udah kenapa nggak kita buat aja agensi kecil-kecilan. Awalnya nih namanya kan Aceh Model Community. Jadi kan kayak komunitas siapa aja boleh masuk gitu. Jadi nggak fokus anak itu harus ganteng, harus cantik banget, enggak. Jadi kalau memang lo punya bakat sini deh gitu. Awalnya gitu. Jadi kayak ke depan kan event juga banyak kan di Kota Banda Aceh. Jadi meminta pagar ayu. Jadi kayak minta memang harus punya standar dong gitu. Barulah sampai saat ini akhirnya udah punya standar sendiri ya. Punya standar sendiri untuk bisa bergabung di Aceh Model Community. Takut Iya. banget. Kamu lewat kok. Bisa ya. Alhamdulillah ya. Baru mau nanya nih kalau Ketika bisa nggak gitu ya. Tapi anaknya aja. Nggak boleh mamanya lagi ya. Nggak boleh. Tapi kalau berada di agensi ini kan kita sebenarnya nggak cuma sekedar kasih wadah untuk mereka yang merasa bisa jadi model, yang merasa cantik gitu, tapi kan kita juga harus bisa ngelihat bakat mereka. Gimana sih Kak Pasha melihat ini anak punya bakat, ini bisa banget diarahkan, atau ini nggak bisa sama sekali ditolong nih gitu? Gimana? Sebetulnya kalau ya untuk anak kecil, model-model kecil kan lebih ke bundanya kan. Bundanya tuh Pasha nih anak kakak hobi banget nih pakai sendal di rumah, pakai baju-baju jadi kayak foto-foto. Jadi bundanya lebih ngehubungi Pasha gitu. Jadi kayak
ya udah boleh bun gini-gini. Tapi kalau untuk model remaja nggak tahu ya, kayak punya feeling sendiri, ini keren nih kayaknya. Nggak, kayak ngomong sendiri gitu. Iya. Jadi ini membatin ya setiap lihat yang ini bisa nih. bisa gitu. nih. Iya. Jumpa di laut. Oh my god. Jadi random banget jumpanya. Random, kadang nanti di kafe kan, gila nih kok ganteng banget, cocok nih, gitu. Jadi kayak terkadang ini memberanikan diri untuk samperin gitu, atau nyuruh orang minta nomor HP gitu-gitu. Kayak gitu ya. Itu malah. dong prosesnya. Jadi bukan kayak orang bilang dateng gitu kan. Malah yang kita buka audisi nggak sesuai harapan. Nah, banyak kan gitu. Gitu. Iya, Jadi bener. kayak lebih, Pasha ke laut nih. Tiba-tiba kok di mana anak nih, kok nggak pernah lihat ya? Iya, kok tiba-tiba ada di tengah-tengah laut ini dia ya, gitu. Jadi bercahaya dari jadi situ. kayak berani samperin gitu, ngejelasin nanti. Terkadang kan orang berpikir nanti model ini udah negatif gitu kan. Iya, benar. Ada juga loh yang minta-minta. Takut banget ya. Minta mungkin untuk ini ya. Iya. Untuk kepentingan lain ya mungkin ya. Kepentingan pribadi gitu Iya, ya. benar. Tapi Pasha tetap bilang, mohon maaf ya, ini saya agensinya begini, tidak begitu. Oke. Jadi gitu, alhamdulillah. Karena memang balik lagi sih, kita nggak bisa menghindari ya image agensi model ini kan memang karena di luar, di kota-kota besar itu kan agak ada negatifnya gitu. Tapi kan balik lagi kita kan daerah yang bersyariat Islam gitu. Jadi untuk menjaga itu juga harus komit ya Pasha, karena kan mungkin tawarannya cuannya menggiurkan ya. Untuk kepentingan pribadi itu kan biasanya pakai uang pribadi ya, pakai uang pribadi kan lebih mahal biasanya. Cuannya pun banyak gitu. Ini untuk agenda arisan aja misalnya gitu ya, supaya ada yang bawain tas misalnya. Tapi gitu. kembali ke komitmen Pasha sih, alhamdulillah sampai sekarang bertahan gitu. Oke, berarti jadi bukan orang lihat tuh bukan mudah gitu sebetulnya. Jadi Pasha orangnya harus betul-betul menjaga anak-anak gitu. Jadi nanti mamanya tuh udah percaya sama kita kan, kita belok kiri belok kanan lagi benar. gitu. Makanya orang kalau ketemu Kak Pasha nih manggilnya Mama ya. Mak gitu ya. Punya anak banyak. Iya, karena punya anaknya banyak gitu. Karena di mana-mana kalau kita ketemu tuh pasti panggilnya Mak gitu. Kenapa? Karena memang anaknya banyak banget gitu yang dididik. Bahkan kalau kita sering lihat nih misalnya kegiatan Kak Pasha dari story-nya gitu kan. Itu model-modelnya juga wah panjang lah ya, kalau mau jalan tuh mereka kan panjang gitu. Betul. Itu biasanya kalau dari ada 20-50 orang misalnya, itu semuanya bisa jadi gitu, atau memang ada yang tereliminasi pada akhirnya? Sebetulnya kalau kita setiap terima audisi itu memang nampak nanti seleksi alam kan. Seleksi alam yang betul-betul mamanya anaknya itu kepingin bertahan. Mungkin kalau udah malas-malasan kan kita udah nampak tuh nanti gitu. Jadi kayak lebih bertahan atau enggak itu di anaknya. Karena sistem agensi ini siapa yang laris ya laris terus. Nggak bisa kita paksa juga kan. Klien mau pakai si B, kita kasih si benar, D benar. gitu. Tetap permintaan klien dong. Tetap dong, karena klien juga nge-hire kita itu dengan fee gitu. Misalnya di Pagar Ayu terima tamu gitu-gitu. Sejauh ini juga memang orderannya banyak kan gitu juga ya. Iya, alhamdulillah gitu. Pagar Ayu, penerimaan apa sih, kayak datang tamu-tamu dari luar kota pakai gitu. baju Aceh gitu, pakai baju adat gitu ya. Dan memang kita nggak tahu kalau dulu tuh ternyata ini ada jasanya gitu ya. Kalau dulu kan random aja, bisa nggak pakai baju Aceh, udah dia aja yang dipakein baju Aceh. Tapi sekarang nggak bisa sembarangan lagi. Sekarang lebih profesional ya berarti ya. Betul. Oke, berarti sekarang ada berapa model cilik di bawah AMC dan juga model dewasa? Kalau cilik OTW 15. Oke, rame banget. Kalau yang dewasa 50-an lebih. Oke, berarti anaknya 65 lebih guys. Itu yang aktif. Yang nggak aktif rame banget. Oke. Jadi ukuran dia aktif adalah dia rajin latihan gitu ya? Yes. Datang training gitu? Ya dia walaupun tidak datang tapi kasih informasi gitu. Tapi datang latihan lah aktifnya gitu. Latihannya tuh setiap hari apa sih, atau Jumat? Oh, seminggu sekali doang. Karena kan mereka juga sekolah kan. Sekarang dari pagi sampai sore gitu. Habis itu belum sama keluarga lagi gitu. Makanya, kecuali memang ada job khusus baru kita rapatkan latihannya. Gitu. Padahal kan kalau kita ngelihat yang model ini latihannya kayaknya gampang banget, cuman urusan jalan aja gitu ya. Padahal sebenarnya tantangannya apa sih yang sebenar-benarnya yang kita orang awam nggak tahu gitu? Sebetulnya kalau tantangannya khusus mungkin heel kali ya. Kalau yang anak-anak biasa itu kan kalau memang nggak terbiasa pakai heel 15 cm kan pasti
Iya, jomplang dong langsung ya. Langsung jatuh Iya. ataupun nanti kakinya kesleo. Nah, makanya dari itu kita training, kita kasih catwalk gitu kan untuk latihan jalan gitu biar dia nyaman dengan sendalnya juga, dan bukan hanya catwalk aja kita ajarin, public speaking juga. Mungkin dia mau ikut event apa, lebih kayak ke ilmu pengetahuannya juga. Berarti gitu. eventnya selain fashion, penerima tamu misalnya gitu ya, apalagi tuh yang bisa dicaplok nih dari agensinya Kak Pasha? Mungkin lah, malah dari model nih bisa ke kerjaan juga sih. Oh iya? Iya, terkadang tiba-tiba Pasha ada nggak yang segini-segini umurnya, tamatan D3, model juga bisa jadi resepsionis gitu-gitu. Oke. Lewat di Bank Aceh, tapi model ini mendukung untuk ke arah sana gitu. Dan juga beberapa anak didik udah kerja di Bank Aceh, backgroundnya juga model gitu. Oke, jadi sebenarnya terbuka kesempatan-kesempatan baru ya Iya. guys. Jadi nggak melulu tentang fashion show, Iya, nggak betul. melulu tentang jadi pagar ayu Iya. gitu ya. Tapi background juga kesempatan-kesempatan yang ada di AMC ini yang memang membuka jalan-jalan baru untuk mereka. Lapangan kerja juga sih. Lapangan pekerjaan gitu. Betul. Oke, jadi sekarang ngurusin AMC ini sendiri berarti. Sendiri. Wow. Tapi ada juga nanti yang ngajarnya dari anak-anak didik yang udah lama-lama jadi coachnya gitu. Oke. Tapi Jadi kayak dibudidayakan Mbak, iya, gitu mereka ya Iya. dibudidayakan. Jadi dari kakaknya ada adiknya, nanti kakaknya yang ngajarin adiknya jadi gitu ya. kalau Pasha sampai situ lebih kayak mantau-mantau aja. Nah, karena saat itu dia mau nanya ya, kayak misalnya trik pakai heels, nggak mungkin dong Kak Pasha yang tiruin ya, nggak mungkin dong. Pasti gak jago. Iya kan, nggak mungkin dong. Itu 15 cm. Bisa jadi mungkin juga kita loh. kita bayangin deh, Pasha cute pakai heels 15 cm lagi ngajarin tuh anak-anak ya. Tolong gitu kan. Berarti dari adik-adiknya, dari kakak-kakaknya itu ya. Iya, dari kakak-kakaknya nanti kayak aku nanti misalnya si A ajarin dong sebentar gimana gitu. Jadi kayak lebih seru-seruan sih. Karena kan memang balik lagi pakai heels itu kan ada triknya juga, nggak bisa sembarang bisa jalan kokoh di atas heels 15 cm gitu kalau nggak Iya. tahu triknya ya. Lo bisa nggak? Belum tentu guys ya. Selama ini juga nge-MC kan cari aman pakai tapak tahu ya. Walaupun 10 cm ya Iya, kan. walaupun 10 cm tapi tapak tahu bukan yang runcing gitu Iya, ya. Karena betul. memang balik lagi kenyamanan gitu ya. Iya. Tapi kalau model kan mau nggak mau harus cantik, Harus. runcing kakinya ya. Jadi memang belajar yang kayak gitu ya. Oke, seru Paling banget. kalau ke job-job itu kayak lebih ke launching baju produk dari Jakarta gitu-gitu. Oh ya, sekarang kan Lagi musim? iya, nah di Banda Aceh kan sekarang lagi musim banget nih kayak launching produk ini. Masuk brand-brand baru. Brand-brand baru Iya. gitu, dan akhirnya model-model ini jadi Kepake kepake gitu ya. jasanya gitu. Kalau memang selama ini model-model ini cuman sekedar urusan foto-foto, terus Iya. juga fashion show. Kalau sekarang udah beda ya gitu Udah ya, beda. memang Udah cuan. udah cuan Iya. tuh. Mamanya nih yang cuan ya. Mama Dan ini. alhamdulillah besok anakku bakalan fashion show di Thailand. Ini dari AMC Aceh juga. Model Community. Oke, ini yang cilik atau yang remaja? Cilik 1, remaja 1. Oke, event apa sih di Thailand? Thailand Fashion Week, Bangkok Fashion Week. Oke, jadi mereka juga ikut ke sana. Iya, mereka juga alhamdulillah juga kemarin itu dihubungi sama Instagram di pihak event mereka. Oke. Ya, ditanyain mau nggak ikut, jadi kayak deal-dealan, cus gitu. Oke, jadi mereka yang Iya. approach kalian gitu ya, istilahnya anak-anak ini ya, untuk yang Nggak, hubungin ini ya. Karena kan mereka juga buka kesempatan sebetulnya. Mereka buka kesempatan siapa nih mau join. Iya. Jadi mamanya itu ngenanyain apa sih prosedur acara tersebut. Iya. Kalau memang cocok, ayo berangkat gitu. Jadi nggak salah sih kalau memang anak mamanya itu mendukung prosesi anak gitu. Sampai ke Bangkok loh, Mbak. Iya. Apalagi kan ini yang cilik ya, kalau kita bilang yang Cilik cilik ya. sama Remaja. lah ya. Wah, seru banget. Itu berarti banyak dari beberapa negara lain juga kali ya? Iya, jelas dong. Iya Ya. kan? Jadi kayak mereka buka kesempatan buat anak-anak yang mau show di internasional. Jadi mamanya juga support dengan segala rule berjalan Iya. langsung gitu. Nah itu kalau berarti baju dari mereka gitu ya? Baju dari mereka semua nanti mereka kan punya prosedur atau payment Iya, yang harus iya. diselesaikan. Selesaikan lah ya. Jadi ya udah show gitu. Iya. Keren banget ini ya. Ini setelah ini kayaknya makin banyak nih. Sebetulnya aku berangkat loh. Iya, harusnya berangkat ya. Tapi udah ada jadwal 2728 Aduh, show kan. Jadi ya. nggak bisa. Nggak bisa, banyak Iya. banget show-nya nih ya. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah.
alhamdulillah. gitu ya. Apalagi kan di galerinya Pasha Cute ini kan juga banyak apa sih kayak kostum-kostum atau juga baju-baju yang bisa disewain juga ya. Bisa. Makanya kadang-kadang untuk event-event tertentu itu kan pada walaupun gak make up nih tapi kan nyari baju gitu Iya, ya. makanya biasanya. aku bilang makanya alhamdulillah juga dengan model ini Iya. connecting gitu. Iya. Bisa kalau Pasha kan bisa sediain baju Iya, gitu benar. kan. Jadi kayak ya udah sekalian berjalan gitu. Bisa make up juga. Jadi anak-anak tuh lebih nyaman gitu. Itu untuk apa sih kayak model bajunya, desain dan lain-lain. Walaupun kita ngasihnya ke tukang jahit lah ya, tapi kan Iya. untuk desain itu otodidak juga. Kayak kamu tuh tahu kayak Pasha tuh tahu ya, udah ini potongannya di sini, nanti nih ininya di sini gitu kan. Pokoknya jadinya elegan aja gitu kan. Itu otodidak juga. Sebetulnya kalau otodidak tetap ya mungkin lebih banyak lihat referensi juga gitu. Sekarang kan banyak kali kan di Pinterest di mana gitu Iya, kan. Jadi iya. kayak oh ini kayaknya roknya gini kita kasih accent Acehnya gitu-gitu. Jadi kayak lebih banyak inspirasi sih. Tapi tidak meninggalkan aksen Acehnya lah ya, tetap ada gitu ya. Seru banget gitu karena memang kalau kita main ke galerinya gitu, kita tidak hanya menemukan alat-alat makeup di situ ya, tapi juga baju-baju yang bagus-bagus banget gitu. Terus juga kita kalau ngelihat model-modelnya Pasha kan biasanya tuh didandanin sedemikian rupa gitu ya. Jadi nggak kayak sekedar model jalan selesai gitu, nggak gitu ya. Tapi seniat itu juga gitu ya. Iya. Jadi kalau mereka begadang nih untuk satu event, apalagi emaknya ya gitu ya. Gak tidur-tidur. Nggak tidur emaknya ya. Tapi kalau kita balik lagi ngomongin soal per make upan nih, kalau lagi ada salah satu acara besar misalnya gitu kan, itu kan antrian juga ya kalau mau make up Iya, ya. Bisa dari betul. jam berapa sih Pasha? Jam 2 Mbak. Oh my god, jam 2 pagi? Iya jam 2 pagi. Kalau acaranya jam 8 pagi? Jam 7 jam 8. Iya. Oke. Misalnya kayak event wisuda gitu ya. Wisuda tuh sampai 40 orang gitu. Bayangkan. Iya. Gak tidur. Nggak tidur, tapi masih tetap bisa make up normal ya gitu ya. Ya harus dong. Orang kan bayar kita Mbak. benar, gitu benar, kan. benar. Kualitas harus dijaga. Oh, tetap ya. Iya. Tapi kalau ngomongin ini semua ya, ini semua gitu. Tadi udah lah ya kalau mulai makeup itu kan awalnya karena bergabung di apa sih agensi model, terus ngelihat kok ngapain ngasih orang gitu ya, mending make upin sendiri. Tapi kalau untuk apa ya kita bilang memulai karir di sebagai agensi model kayak gini, itu kan sebenarnya berat juga ya. Berat. Tanggung jawabnya kan berat ya Pasha ya. Iya, Apalagi betul. kita kan istilahnya menjual nih produk kita Iya, gitu jasa kan, ya. jasa gitu. Apa sih yang ada di pikiran Pasha saat itu pertama kali gitu untuk gak apa-apa kita bisa nih. Walaupun waktu itu bareng ya. Pertama Iya, rame-rame betul. dulu ya gitu sampai akhirnya mereka udah pada keluar dan Pasha tetap kekeh komit ini tetap harus jalan gitu. Iya. Sebetulnya kalau cerita masa lalu pahit ya Wak. Aduh, Iya kan? kita harus tahu yang pahitnya Ya, ya. karena gini, orang melihat Pasha tuh yang sekarang, Iya. gitu kan nggak tahu nih 2010 2009 di mana sih aku Iya, gitu. di mana tuh? Dulu sampai sewain kos gitu kan, jadi kayak ya udah karena teman-teman aku juga satu-satu izin. Pasha aku kayaknya nggak ngelanjutin, aku fokus ini Iya, ya udah iya. gitu. Pasha orangnya komitmen, Iya. komitmennya tuh wajib gitu. Kuat lah gitu ya. Kuat ya, jadi aku bilang karena itu juga mempertaruhkan pekerjaan aku. Aku sempat lewat di bank, sempat lewat juga di bukan kosmetik tuh kayak apa? Di kemarin tuh di Natasha juga Iya, gitu. iya. Jadi kayak penempatannya itu di luar Aceh gitu. Jadi di Batam penempatannya sama di luar Aceh juga. Banyak yang dikorbanin. Iya, jadi kayak ya udah nih pokoknya aku fokus aja di AMC, aku besarin. Karena kan tuh otomatis kalau orang dihadapkan dengan pekerjaan, otomatis milih kerja dong. Iya. Tapi aku alhamdulillah sampai di sediti ini masih memperjuangkan itu. Iya makanya biasa kalau orang normal nih ya, Iya, orang normal nih udah jelas dong pilih di bank ya. di bank. Ngapain merintis ini? Belum tentu nih cuannya gitu Iya, ya. betul. Tapi dalam prosesnya itu dari 2010 yang kamu nggak tahu di mana itu ya, Iya. itu prosesnya sampai hari ini ada nggak sih yang kayak kamu bilang tadi yang pahit-pahit itu kayak orang nyepelein gitu-gitu? Banyak ya, jadi kayak orang lihat kita sebelah mata gitu. Apa sih agensi gitu. Jadi kayak ya udah aku ya Allah kan nggak tidur juga dong lihat hambanya yang lagi berjuang membesarkan nama komunitasnya gitu kan. Jadi sampai aku dibilang enggak gitu kan. Apa nih gini. Ya udah aku tetap jalan aja kayak air mengalir gitu. Kembali ke komitmen tadi gitu. Jadi
ketika dihadapkan dengan pekerjaan, kalau orang normalnya Iya. pasti memilih Iya pekerjaan dong, tersebut. jelas ya. Karena udah jelas-jelas lewat. Gaji gitu. bulanan juga ada gitu. Sedangkan kalau kita merintis ini kan kayak kita modal dulu yang harus kita keluarin Iya, kan. Betul Oke. sekali. Jadi ya udah aku tolak bulat-bulat. Aku bilang kalau seandainya penempatan Banda Aceh aku mau. Tapi dengan karena kan aku juga ya ruang lingkup aku kan Banda Aceh juga banyak gitu. Jadi aku bilang nggak bisa, kita lagi butuh-butuh di sini. Oh ya udah, berarti bukan rezeki aku. Oke. Gitu, dengan lapang dada juga seminggu kayak nak tidur. Tetap ya, ini aku salah nggak ya? Iya, gitu. Ini abis ini betul. lapar nggak ya kira-kira? Ya, apalagi gitu. kan aku juga S1, orang tua mana sih yang anaknya nggak mau jadi PNS? Iya. Nggak ada. Biasanya. Kalau nggak PNS kan nggak kerja ya biasanya. Nggak kerja, nggak makan Nggak gitu makan. kan. Iya, Jadi bener. ya udah, aku juga kubuktikan sama orang tua aku dengan pekerjaan aku sekarang, aku juga nggak minta-minta gitu kan. Aku bisa juga menghasilkan duit gitu. Oke, berarti dalam perjalanannya ketika merintis itu banyak juga disepelein gitu. Iya, Tapi masih betul. ingat nggak? Ada nggak yang masih Pasha ingat kalimat-kalimat menyakitkan itu gitu? Kalimat karena yang waktu itu menyakitkan mungkin ketika disepelein, ketika dianggap apa sih gitu ya? Ada nggak? Ada dong. Masih Jadi ingat? kayak ada suatu pekerjaan. Sebetulnya aku orangnya iseng gitu kan. Misalnya kayak dirimu kerja di suatu instansi nih Iya. gitu. Jadi aku kayak, padahal aku nggak niat, cuma aku WA aja gitu. Aku bilang, "Bang, nanti kalau memang bisa masuk, rekom aku dong satu." Nah, aku cuman Iseng lah ya. iseng aja, cuman kan Iya. padahal dia bisa aja bilang, "Insya Allah ya, kalau Iya. nanti ada abang masukin." Iya. Selesai. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Tapi bahasa dia itu dengan membuat aku sampai detik ini aku teringat. Apa tuh? Aduh, gak bisa dibilang. Pokoknya yang lebih ke istilahnya ke fisik lah gitu. Kalau kamu gini-gini tidak bisa di sini karena kamu ini gitu-gitu. Jadi sampai detik ini ku ingat dia itu siapa dan bagaimana dia. Gitu. Jadi aku pantau. Saat itu ketika Sedih dong, sedih kita digituin kok segitunya. Kan bisa aja jawab insya Allah. Nanti kalau ada mau masukin udah selesai kan gitu. Kok jadi curhat Iya sih? kan nggak apa-apa dong, nggak apa-apa dong. Jadi ini sebenarnya pengalaman ya untuk orang-orang juga yang mungkin teman-teman nih yang saat Iya. ini sedang merintis gitu Iya. kan, sedang membangun satu usaha gitu yang Iya. orang lain mungkin ngelihat apa sih gitu, Iya. nggak penting gitu, sepele gitu, melihat nggak cuan di situ. Tapi Iya. kan ada nih buktinya gitu ya, ada nih Pasha di sini yang memang terbukti dari 2010 membangun gitu ya Iya. istilahnya ya, merintis gitu sampai akhirnya bisa seperti sekarang ini. Jadi sebenarnya apa ya, jangan putus asa dulu gitu. Iya, Bahkan jangan ketika putus asa. direndahkan sekalipun saat itu ya Pasha ya. Kok makanya aku ketika jadi sekarang, aku gak pernah mau nyempelikan orang sebagaimana bentuk dia. Karena kita nggak tahu nih, hari ini kita seperti ini, besok kita belum tahu seperti apa gitu. Dan orang yang kita hina itu juga nggak lebih baik dari kita gitu. Jadi mungkin lebih belajar dari pengalaman hidup kali ya. Jadi dengan berjalannya waktu, ketemu banyak orang gitu kan. Jadi kan macam-macam bentuk nih. Iya. Oh, anak nih begini. Jadi kayak lebih ya udah introspeksi diri gitu. Oke. Ini udah masuk ke cerita-cerita yang Udah dalam ya, dalam Wak. nih. Karena gini, ini kan sisi lain ya yang mungkin nggak selalu bisa terungkap gitu, atau Iya, nggak betul. mungkin juga Pasha ceritain ke semua orang gitu. Iya. Tapi kan kayak gini lagi curhat, boleh dinonton semua orang sekalian ya. Tapi kalau misalnya kejadian-kejadian yang nggak enak nih ketika makeup misalnya, Iya. ketika menjalani profesi sebagai IO, sebagai agensi modeling gitu, ada nggak cerita-cerita yang gak enak tuh yang kayak apa gitu yang bisa di-share sama kita di sini? Makeup dong, Mbak. Kalau makeup itu Makeup. sampai suaminya usir aku dari rumah. Ceritain gimana? Ya maksudnya biar orang tahu ya perjuangan Pasha tuh. Orang Jadi, tuh sekarang lihat iya. Pasha tuh kan kayak enak kali jadi Kak Pasha tuh kan Iya, sih gitu iya, kan. Betul. Jadi kayak Iya. kalau cerita makeup itu klien gitu Iya. kan, istrinya nge-booking aku makeup, Oke. tapi visit Oke, ke ke rumah rumah. ya. Oke. dan aku makeup di kamar dia Oke. gitu. Ya juga orang kaya lah. Ya biasa kan memang gitu ya. Maksudnya Jadi, makeup kan di kamar. mungkin gini, kita kan dia mungkin nggak kasih tahu sama suami atau apa kan, kita Nggak nggak tahu. paham gitu. BTW dipanggil ya udah datang. Jadi tiba-tiba aku makeup di kamar, aku disuruh keluar My God. dengan nada-nada lah gitu kan. Jadi aku juga mungkin posisi aku karena aku cowok juga kali ya, dengan badan aku gede Iya, gitu kan. iya. Dia juga nggak kenal aku Iya. gitu. Ribut lah beliau. Oke. Ribut.
Habis itu kan dia nggak enak dong klien itu sama aku Iya, gitu, karena aku nggak tahu apa-apa iya, gitu. iya, Jadi iya. sehingga dia minta maaf ya gini gitu. Jadi habis itu ya nggak apa-apa, aku juga harus bisa ini dong, bawa diri aku jangan melo gitu Iya, kan, walaupun dibilang ini. Dan akhirnya dia minta maaf juga, dan abang tuh minta maaf, dan sekarang aku jadi bestie sama suami dia. Puas. Ya ampun. Nah, dari cerita-cerita kayak gini nih, Iya. coba. Jadi kayak sekarang ya udah dia kayak sama aku komunikasinya bagus Bagus. sampai detik ini. Wow. Jadi Bingung ya kita ya, jadi bingung. bestie Jadi loh. bestie loh. Bingung Ketika dong mungkin kita. gini, dia kan belum tahu sisi aku seperti apa Iya, gitu. iya. Dia belum mengenal aku seperti apa. Mungkin setelah kejadian itu kan dia pantau aku gitu. Oh begini-begini ya Pasha orangnya, Iya. nggak seperti yang dia kira Iya, gitu. Ya udah aku slow aja gitu. Wow. Sampai jadi bestie Ya loh. sampai jadi bestie ini yang nggak masuk akal gitu ya. Dari diusir malah disuruh datang ke rumah sekarang ya. Iya, betul. Karena bestie gitu. Betul Oke, sekali. berarti dari makeup gitu. Kalau Makeup. dari model ada nggak klien yang Kalau dari model mungkin ya klien ya minta yang negatif Iya, kayak itu gitu ya. itu memang resiko kita, tapi bagaimana kita responnya seperti apa. Kalau Kalau- Pasha responnya secara baik-baik aja, bilang maaf bang kami bukan itu kerjaannya gini ya udah, tapi tetap menjaga komunikasi yang bagus, Baik. tidak menyakitkan dia gitu. Kalau oke. Pasha lebih ke situ aja sih gitu, Mbak. Jadi memang harus pandai-pandai pintar-pintar kita lah ya Iya, untuk betul. merangkai kata bahwa ini nggak seperti yang mereka Iya, pikirkan gitu. pokoknya membuat dia juga nggak sakit hati. Iya, gitu. iya. Karena kan memang mungkin dia karena nggak tahu juga ya Iya, gitu. betul. Tapi dari pengalaman-pengalaman gak enak ini benar-benar jadi pelajaran ya Pasha. Iya betul sekali. Dari model, dari pengalaman makeup ya. Iya. Kalau pengalaman IO ini kan biasa banyak banget nih masalahnya nih ya. Oh persaingan Persaingan kuat banget nih IO ya kan. Apalagi kan bisa dibilang Pasha nih kan baru banget, hmm, baru numbuh. Iya. Iya. Sedangkan yang jadi pohon beringin udah banyak. Udah banyak. Kita baru tunas nih ya. Baru keluar nih Kalau tunasnya. IO sih belum ada yang kayak mana sekali, cuman ya nama juga persaingan pasti ada Ada, bisnis ya. Jadi iya. kayak lebih seperti itu. Tapi ada nggak sih kayak momen dimana nggak usah nih pakai IO-nya, IO baru pasti nggak beres nih kerjaan, ada nggak? Kamu tahu nggak ada yang kayak gitu? Ada ya. pasti. Cuman kayak ya udah mungkin kalau dia maju kita lihat aja bagaimana pekerjaan dia, kita yang baiknya kita ambil. Iya gitu. benar kayak gitu. Karena memang kalau kita ngelihat sekarang ada satu event ya, itu biasanya memang udahlah IO-nya Pasha, MC-nya Pasha juga ya. Terus talentnya Pasha juga. Anak-anak Pasha juga. Anak-anak Pasha juga gitu. Ini sebenarnya acaranya dari dia untuk dia ini Iya, ya betul. gitu. Tapi alhamdulillah ya kalau memang ini benar-benar bisa bawa satu kesempatan yang luar biasa untuk orang lain juga Ya, gitu betul. kan. Apalagi ini malah jatuh-jatuhnya kayak dari modeling itu kan bisa buka lapangan pekerjaan yang baru Iya, betul. gitu. Bisa buka pintu lapangan pekerjaan untuk Iya. teman-teman yang ada di situ gitu ya. Dan untuk mereka-mereka yang pernah jadi alumni AMC itu ada nggak sih kayak ayo Kak Pasha aku bantuin nih, aku bantuin untuk ngajarin adik-adik gitu. Sejauh ini ada sih, mungkin posisi mereka kan mungkin dibawa suami keluar kota gitu. Oke. Mungkin kalau yang di sekitaran Banda Aceh ada pasti. Tetap temu kangen, Iya, tetap ya. kan di gitu. mana-mana kan kalau Kak Pasha nih duduk di mana-mana pasti ada yang sapa ya nggak sih? Iya. Pergi ke sini ada yang panggil, pergi ke sini ada yang panggil ya kan? Alhamdulillah ya. Iya, parade dia memang Parade jalan ya kan. Hai gitu ya kan. Alhamdulillah. Ya tadi aja ke sini guys ya. Heboh banget kayak reuni ya, dia begitu buka pintu langsung Iya, heboh gitu. ya. Heboh. Jadi di mana ada Pasha pasti ada kehebohan. Iya, betul. Tapi gimana sih sebenarnya, balik lagi kayak kita bahas tadi masalah-masalah yang timbul, terus juga apa sih kayak komplainan orang mungkin dan lain-lain, itu kan Kak Pasha punya cara-cara tersendiri Iya. ya untuk bisa menghadapi klien-klien ini. Biasanya tuh obrolannya gimana sih, diatur sedemikian rupa seperti apa supaya ini juga mungkin bisa jadi inspirasi untuk yang lain, karena gak sedikit mereka-mereka yang berhubungan dengan klien tapi punya bahasa yang gak enak gitu, ya nggak sih? Iya betul. Ya. Mungkin kalau Pasha sih di wedding ya, di wedding mungkin terkadang, makanya kalau Pasha pribadi itu ketika mereka pesen apa betul-betul catat, betul-betul ini bajunya dikecilin, ini Oke. celananya dipendekin, Iya, misalnya simple sebetulnya. Iya, Jadi ketika benar-benar. kita enggak
ngejalani hal tersebut tiba-tiba nanti kok masih gede ya. Jadi mereka kan komplain Iya, dari iya. hal kecil itu jadi besar Benar. gitu. Jadi kalau Pasha sendiri lebih melihat itu. Jadi lebih sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, tangani terus. Oke, jadi sebenarnya menghadapi hal-hal kayak gitu tuh memang harus kita prepare dari awal Ya ya. terkadang juga salah kita gitu, tapi kita nggak mau disalahkan. Iya, banyaknya kan iya. gitu ya. Terkadang padahal dia buat salah, tiba-tiba kok sembunyi tangan ini. Iya. Nah, kalau Pasha sendiri kalau dalam berbisnis, berklien dengan orang, ketika klien itu booking, makeup sama baju, tapi betul-betul apa sih yang mau diinginkan, apa nih yang dilihat gitu. Jadi betul-betul, jadi tidak ada kesalahan di akhir gitu. Karena kan kalau semua udah kita lakukan tapi disalahkan, Iya. sakitnya nggak tahu Nggak tahu bilangnya luar biasa ya, sakitnya tuh di siko ya. Iya. Tapi kan Gitu. kalau kita mau ngelihat portofolionya nih, ya Kak Pasha ini kan udah dandanin Krisdayanti, Iya. terus siapa lagi, Nabila Takia, terus gitu. siapa lagi sih? Banyak Banyak artis. ya. Yura Yunita, Yura ini Yunita, Bunda Korla. Bunda Korla, ya kan ini kayak apa sih kalau orang bilang kayak di puncak karir banget nggak sih? Kayak Iya. semua orang penting yang datang itu kan artis atau siapa itu tahu tuh larinya ke Pasha gitu ya. Direkomendasiin juga ke Pasha biasanya. Iya, betul. Udah segitunya nih pencapaian Pasha, masih kurang atau ada lagi yang belum sebenarnya? Sebetulnya terus belajar, Oke. ya, terus menjadi orang baik itu penting. Pada intinya aku juga terus bersyukur mungkin di posisi sekarang. Pada intinya jangan sombong deh, itu Ya. aja. Kalau Pasha orangnya semua senyum, iya gitu-gitu Iya, aja. Jadi Pasti semua orang itu ketika kita seperti itu teringat hal yang baiknya. jadi ingat Gitu. untuk rekomendasiin ke Pasha aja ya. Iya, alhamdulillah walaupun teman-teman IO juga gitu, kalau event ada artisnya teringatnya juga Pasha, baju Pasha gitu-gitu. Iya benar-benar. Jadi makanya kalau kita ngelihat itu tadi ya, misalnya kayak postingan-postingan Instagramnya juga kan, wah ini artis kayaknya ke Pasha semua nih Iya, gitu. betul. Tapi ada perbedaan nggak sih dandanin artis, ya benar-benar nih artis ibu kota ya, dengan dandanin orang biasa gitu, kita yang biasa gitu. Ada perbedaan signifikan nggak gitu? Jauh lah, jauh ya. Mungkin kalau Standarnya atau ya, gimana? kalau kita make upin orang biasa mungkin kan nggak terlalu banyak prepare kayak mana kali ya. Tapi kalau artis nih kan kita juga nggak bisa sembarangan dong gitu kan, dari mulai kosmetiknya, tampilan alat make upnya. Nah gitu. itu make upnya bisa beda juga nggak produknya? Terkadang mereka juga bawa produk sendiri Oke, gitu. oke. Jadi kita juga ada produknya ya. Apa yang ada di kita dong kita tawarin gitu. Kalau bedanya mungkin ya mereka kan nama juga artis, ada tim desainernya juga di situ. Iya itu biasa ikut campur, bukan ikut campur ya. Jadi kayak Mas mungkin ini jangan terlalu yang kayak gini, nanti nggak Enggak. sesuai dengan bajunya nanti. Enggak, paling sih kasih tahu aja Mas warna bajunya ini ya. Oh, biar Gitu. disesuaikan Iya, gitu. gitu. Oke. Tapi ada groginya nggak sih? Jelas dong. Ada, bergetar juga nih waktu sponsnya di sini. Ya kita mungkin gini ya, nama juga kita make upin bukan orang sembarangan ya. Ya. Apalagi dia ditonton dengan beribu-ribu orang. Iya. Gitu, kayak konser kemarin Bunda Korla kan. Iya benar. Bunda Korla kan banyak yang minta foto-foto, otomatis kan kita bangga juga dong kita make upin. Iya, gitu. hasil makeup kita gitu Iya, ya. Makanya ya. gitu. Jadi berarti grogi-grogi dikit lah. Dikit lah. Tapi rata-rata mereka super baik sih. Belum ada pengalaman-pengalaman gak enak ya untuk orang-orang penting itu ya. Nggak ada sih, nyaman-nyaman Nyaman-nyaman aja ya gitu. Bener-bener ini bisa diambil sebagai pelajaran banget gitu ya. Motivasi lah ya untuk teman-teman yang lain. Gak ada yang gak mungkin ya. Yes. Sebenarnya ya. Nggak ada hal nggak mungkin. Iya, karena kalau tadi kayak Pasha bilang kalau mau ingat di 2010 sampai 2012 yang dia belum tahu di mana, tapi tiba-tiba di 2022, 2023, 2024 ini kita udah tahu posisi Pasha tuh ada di mana gitu ya. Dan bahkan segala yang penting-penting itu rekomendasinya biasanya langsung ke Pasha juga gitu. Berarti ada pencapaian lagi yang ingin diraih setelah ini. Kayaknya kita kalau lihatnya udah maksimal banget nih. Sebetulnya kalau pencapaian tetap stay di harus banyak job ya Wak. Tetap ya harus selalu eksis ya. Ya harus selalu eksis, mungkin dengan hasilnya juga yang harus selalu stunning gitu kan. Iya. Karena mempertahankan kualitas itu kan. Iya, itu susah banget. Iya kan.
kita raih mungkin cepat, Iya. tapi kayak mempertahankan Iya. sampai di titik misalnya di angka 10 itu butuh effort yang luar Iya, biasa. karena kan orang-orang baru bermunculan terus dengan Banyak banget. iya, dengan model dan juga Dan orang yang bermunculan tuh nggak jelek, itu. premium. Iya, makanya gitu dengan apa sih standar-standar mereka juga Iya. gitu yang memang bagus juga gitu. Kadang mungkin persaingan harga lagi ya kan. Mungkin bedanya di harga kali ya, Wak. Iya. Kita juga kalau Pasha sih lebih ya udah kalau memang ini kualitas kita kasih gitu. Jadi nggak sembarang orang juga Iya, gitu. iya, benar-benar. Apalagi kan gak cuman artis, BTW ibu-ibu pejabat juga kan seperti yang di awal kita bahas tadi ya, itu Iya. juga maunya percayanya sama Pasha gitu ya. Alhamdulillah. Karena memang bahkan kan kalau make upin ibu pejabat kan juga nggak boleh sembarangan ya Pasha. Iya, betul. Karena kan ada standar-standar tertentu, nggak boleh terlalu menor, nggak Iya. boleh terlalu soft mungkin ya kan, gimana bisa terlihat elegan Iya, ya betul, kan betul, gitu. betul. Memenuhi semua permintaan-permintaan ibu-ibu itu pusing nggak? Banget. Tetap Luar ya. biasa, tapi Iya. tetap dengan komunikasi yang bagus Iya, ya. tetap. Jadi Pasha bunda gini ya. Oke, Iya bunda, gitu. saksi nih Iya, ya, Bunda, ya boleh. Waktu diserang ya rame-rame waktu itu ya, ingat ya Iya. Pasha waktu salah satu acara besar juga gitu ya, itu tuh pada ngantri nih mau di make upin sama Pasha gitu. Itu ibu-ibu bupati Iya, ya. ibu-ibu bupati ya BTW ya. Ini memang permintaannya kan banyak gitu. Ada Iya. yang jangan terlalu menor ya, nggak mau gitu. Ada yang pokoknya cantik gitu. Iya. Pokoknya kayak yang MC gitu kan. Ada juga yang kayak Iya. gitu. Nah, itu kan banyak tuh permintaannya. Pasha tetap jawabnya, "Iya, Bunda. Iya, Bu. Boleh." Bisa gitu ya. Walaupun dia tetap kerja dengan standar dia ya. Iya, Tetap betul kerja dong. dengan standarnya gitu ya. Seru banget sebenarnya kalau kita mau ngelihat apa ya perjalanan karir dari seorang Pasha ini gitu ya, dimana dari cita-citanya menjadi dokter tadi ya, perkara dokter tadi ya, udah lewat juga di salah satu bank gitu ya, tapi memilih untuk komitmen untuk komit membesarkan Aceh Model Community Community, gitu. Ke depan gitu. Aceh Model Community ini punya event apa lagi nih yang mau diikuti Yang selain tadi ya yang mau ke Thailand Thailand. ya. Mungkin kayak lebih event kali ya. Event-event sering mungkin kita support juga event orang gitu. Oke, oke. Jadi itu yang masih jadi concern Pasha gitu ya. Ada juga satu nanti project yang mau dikerjakan gitu. Boleh spill? Nggak boleh. Nggak boleh. Minta di spill nggak bisa, ya tunggu aja ya. Karena memang kadang-kadang ada event-event yang memang ini enaknya atau juga serunya tuh Ya. surprise gitu ya. Tapi yang pasti persiapan untuk model-model ini selalu maksimal ya. Selalu maksimal dan dengan dibantu dengan orang tuanya yang luar biasa juga ya. Iya, iya. Pada intinya apapun pekerjaannya harus dengan hati. Itu dia. Itu dia. Kalau Kunci sukses itu. Kalau Pasha orangnya harus komitmen, disiplin juga, dan apapun pekerjaan walaupun tidak enak harus dikerjakan dengan baik. Itu dia. jadi nggak ada istilah nggak bisa gitu ya. Nggak ada istilah pekerjaan itu nggak bagus. Nggak bagus. Mm-mm. Tergantung kita menjalani seperti Iya. apa. Kalau kita happy, rezeki juga bakalan happy datang. Oh. Gitu. Rezeki ini kalau untuk Pasha berupa materi aja atau teman yang baik? Nah, juga kalau rezeki? Pasha orangnya materi itu nomor 2. Nah, Oke. nggak selalu uang itu di nomor satu kan. Kalau aku pribadi ya, tapi kan beda-beda orang Iya, nih. iya. Tapi kalau Pasha sendiri, uang itu nomor 2. Ketika kita profesional di bidang apapun, uang itu ngejar kita. Oke. Nah, itu yang aku tekunin sekarang. Nggak melulu harus duit, tapi zaman sekarang padu dibayar. Tuh. Berapa dibayar? Iya. Tapi dia nggak lihat nih, dia bagaimana profesional nggak di bidangnya. Dia udah layak nggak dibayar. Nah, seperti itu. Tapi pas saya tanamkan sama anak-anak didik, uang itu di nomor 2 kan. Bukan kita nggak penting duit ya. Iya, Tapi iya. ketika kita profesional, kita seperti apa nanti, uang itu bakalan nyusul. Dan aku terbukti sendiri Iya. gitu. Makanya kalau mereka bilang nggak mungkin bang, lihat nih gitu ya. Iya. Ini nih buktinya gitu ya. Terkadang sekarang apapun duit memang, cuman balik lagi, kita udah layak nggak dibayar dengan angka tersebut. Nah gitu. Harus tahu juga ya Ya value kayak, kita kayak ya. makeup juga dong. Kayak sekarang kan banyak bermunculan, tapi harganya ngeri-ngeri gitu Iya. kan, ataupun jauh-jauh harga gitu. Kalau Pasha, kalau ketika Pasha udah layak dibayar dengan angka tersebut, ya udah gitu. Nah itu jadi kendala nggak sih sekarang dengan
mua-mua yang baru ini, MUA yang baru-baru muncul dengan harga yang jauh banget nih, banting banget nih gitu ya. Jadi kendala nggak sih untuk kalian-kalian yang juga MUA yang udah lama gitu? Sebetulnya pasar sih, jadi akhirnya kan pasarnya kan rusak nih gitu. Iya. Cuman kan kembali ke mereka lagi. Iya. Karena kan kita jual jasa ini kan yang mengerjakan kan mereka gitu. Tapi kalau kita ngomongin profesional pasar itu udah tidak bagus, lagi tidak baik-baik saja. Iya, lagi tidak baik-baik saja karena itu Iya. tadi ya, banyak faktor-faktor yang merusak pasar gitu ya. Tapi kan kembali ke personal mereka gitu. Kalau mereka mau kualitas ya segini gitu ya Iya, bayarnya betul, gitu. betul. Kalau mau sekedar ada makeup di wajah, ya udah. Ya udah Nah. gitu. Jadi kita kan juga tidak bisa memaksa orang gitu Ya, kan. ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal profesi MUA ini sendiri ya, makeup artis ini sendiri banyak juga ternyata tantangan yang nggak cuman sekedar udah make upin apa susahnya sih, kan nggak berhubungan dengan bos, nggak berhubungan dengan atasan, nggak berhubungan dengan apa sih hal-hal rumit laporan misalnya. Iya, Kan betul. enggak. Tapi kalau menurut Pasha sendiri MUA atau juga makeup artis di Aceh atau juga model kayak gitulah ya yang masih berhubungan itu menjadi satu yang menakjubkan nggak di Aceh, atau ya bisa dibilang ini cuan gitu, atau sebenarnya nggak terlalu kecuali di kota besar. Nah gitu. Kalau kita ngomongin itu sekarang orang melihat menjadi profesi MUA itu banyak duit. Iya. Jadi kayak dia pikir aduh udah jadi makeup tuh udah banyak duit pasti, tapi dia nggak lihat proses gitu. Nggak lihat modal yang kita keluarkan. Iya, mungkin modal dilihat mungkin, cuman dia pikir cepat terkenal gitu. Jadi kalau mua lahir dari proses insya Allah bertahan. Oke, kalau mua lahir dari proses insya Allah bertahan. Tapi Wow. kembali ke mua tersebut, Iya. kalau tinggal stuck diam aja ya enggak dong. Tapi tetap dia melakukan hal yang terbaik, Iya. updatean terbaru gitu, insya Allah bertahan dong gitu. Karena kan tetap harus update ya. Iya, kita kan kualitas harus kita kasih terus. Apalagi Iya. sekarang mua harus jadi konten kreator. Iya benar. Nah harus merangkap ya. Iya, makanya jadi pusing. Aduh, hari ini mua tersebut buat ini, Iya. besok aku apa ya? Iya benar. Masa tiba-tiba harus ada tren apa sih yang India itu? Iya, makanya ya jadi kan? kayak sekarang mua itu nggak hanya jago makeup, Iya benar. harus jago ngedit, Iya benar. harus jago buat konten yang lucu-lucu Iya, gitu. supaya Jadi tetap memang harus mua itu harus pinter gitu. nggak bisa lagi sekedar make upin orang gitu Udah ya. selesai tidak baik, jadi langsung siap make upin lo, kita buat apa nih? Iya. Biar viral. Iya, Nah, benar. Tapi viralnya di sisi positif. Gitu. Iya, oke, setuju. Berarti memang kita harus bisa terus update gitu supaya bisa terus bertahan gitu Iya, ya. betul. Nah, kalau Pasha sendiri untuk tetap bisa bertahan dengan cara Tetap mempertahankan pertama kualitas. Ya, kualitas makeupnya juga, Iya. dan juga updatean baju, Iya. konten tadi. Nah, tetap ya. Hari ini dia juga bawa konten kreator, guys ya. Biar tetap ya konten itu Tetap ada. eksis, ya. Jangan sampai enggak. Kalau nggak gitu. bisa ngedit, kita panggil konten Kita panggil konten nggak bisa ngedit, bayar ya. Yang penting semuanya ada uangnya. Ada Iya. uangnya Tapi juga. tadi balik lagi Tika ingat banget ini kalau kita mau sukses di satu bidang, satu Iya. profesi apapun itu harus dari hati Harus dari hati dan Iya. tekuni. dan ditekuni gitu ya. Iya, Oke. gitu. Jadi kalau ada yang mau makeup, ada yang mau ikut agensi modelnya kemana? Promosiin? Oh iya dong. Silahkan. Jadi buat bunda-bunda kalau mau anaknya itu mau jadi model ya, mau jadi model cilik, Ya. remaja, jangan lupa follow Instagram Aceh Model Community dan Instagramnya Pasha Cute. Nah, Gitu. jadi di sana semua ada, koleksi Oke. semua ada. Cari apa? Semua ada ya. Oke, Pasha, terima kasih sudah gabung, Terima sudah kasih. hadir di Dapur Medsos ya. Nanti Ya. kapan-kapan kesini lagi, mampir Siap, lagi, cerita siap. lagi, bagi-bagi cerita menarik lagi Iya. ya. Dan yang pasti cerita-cerita tadi mudah-mudahan benar-benar bisa memotivasi teman-teman yang nonton Iya, kita. betul. Iya. Oke, kalau gitu langsung aja kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.